Selamat berjumpa lagi para pecinta kesehatan. Tayangan video kali ini adalah Ngobrol Sehat Merdeka. Temanya, mengenai terapi permasalahan lambung, dengan memanfaatkan rimpang temulawak. Dan bagaimana cara praktis minum temulawak itu. Kalau dengar temulawak, tentu kita merasa tidak asing. Sebagai bahan herbal, banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan. Temulawak ini merupakan tanaman asli Indonesia, dan sudah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Akar rimpangnya yang dimanfaatkan. Industri farmasi pun sudah memanfaatkannya, karena memang sudah banyak ahli meneliti kandungan rimpang temulawak, dan khasiatnya untuk kesehatan. Temulawak mengandung antioksidan, bermanfaat sebagai anti kanker, membantu meningkatkan fungsi ginjal, membantu mengeluarkan racun dari tubuh, membantu mengatasi mual dan meningkatkan metabolisme pencernaan. Pemirsa, rimpang temulawak memang istimewa khasiatnya. Mari kita cermati video ini sampai tuntas. Ngobrol Sehat Merdeka. Ada Bapak Tarmisi, ada Bapak Matsus, dan Pak Har. Bapak merekomendasikan kepada kita yang punya problem asam lambung, terserah asam lambungnya bagaimana atau tingkatannya bagaimana, solusi pertama cobalah minum air rebusan temulawak. Betul. Kurang lebih begitu. Yep. Gini Pak, saya punya cerita nih. Seminggu yang lalu perut nih kembung. Nah, itu asam lambung. Tapi saya kan suka memperhatikan badan saya, body saya ada masalah apa gitu. Terus saya ingat istri punya rebusan temulawak. Saya minum aja. Satu ini kan. Cangkir ini. Itu cangkir. Udah diem aja sambil nonton TV. Terus kentut. Itu manfaat temulawak. Temulawak itu kan yang Pak. Pohonnya yang agak tinggi itu kan. Perdu ya. Ya, itu. Daunnya sama dengan kunyit. Ya. Tapi lebih tinggi ya? Ya, lebih tinggi dikit. Kadang-kadang sama tergantung lokasinya. Oh ya, tergantung kesuburan juga ya. Saya tuh inget Pak, kalau ngelihat perkembangan zaman ya, di misalnya saya cek di YouTube aja, saya search pakai Google. Itu Pak, yang nonton mengenai temulawak dari berbagai konten, saya hitung itu ada 300.000 viewer lebih Pak. Nah, saya ini lahir sebelum ada Google Pak. Saya itu kan pas puasa baru 2 hari. Ini Pak naik, tapi nggak seperti sekarang. Kalau dulu cuma naik gitu. Saya tahu bahwa sekarang saya tahu bahwa itu adalah asam lambung. Tapi apa yang saya rasakan? Buka puasa muntah Pak. Balik. Waduh, gimana? Kayak liver itu. Mungkin kena liver kali. Ya, artinya kan perut nolak Pak. Oh. Muntah ya? Muntah Pak, balik. Jadi mau makan apa? Paling kan kalau buka puasa kurma dulu 1. Tapi kan gimana energinya kan? Saya kontak teman, saya punya teman dari dulu saya suka bangsanya tanaman, bangsanya herbal. Din, ini aku kok sakit kayak gini nih, gimana? Apa katanya? Mas, sampean kapan terakhir minum temulawak? Wah, udah 2 bulan lebih, jauh sebelum puasa. Udah minum temulawak aja lah. Minum lagi. Temulawak kok diminum Pak? Iya kan, biasa direbus. Diparut atau direbus ya? Bisa diparut. Tapi saya kan biasanya pakai yang lempengan Pak, yang sudah dikeringkan, temulawak dikeringkan. Diolah menjadi minuman ya? Terus direbus. Direbus saja. Terus dia ngomongnya,
tambahin kunyit segini aja, sejempol aja, sedikit. Untuk apa itu? Itu untuk terapi levernya katanya. Oh gitu, iya. Terus aku puasa nggak? Terus sampean nggak puasa juga nggak bisa makan. Udah puasa aja. Pokoknya minuman jangan siang, minumnya ketika buka puasa, ketika sahur. Terus makan, ya kalau bisa makan, kalau nggak bisa ya sudah. Pokoknya minum. 3 hari Pak. Hari ketiga saya makan sepiring bisa. Alhamdulillah. Tapi sampean biasanya memang sudah biasa minum jamu gitu kan? Sebelumnya kira-kira 2 bulan 3 bulan saya minum itu. Temulawak ini kalau saya, tadi Pak Masus bilang, saya bukan orang Jawa, saya orang Sumatera. Jadi minumnya setelah sakit. Kita di Sumatera itu tidak akrab dengan urusan rempah-rempah yang dijadikan obat. Enggak gitu kan ya. Bukan apa-apa karena pengetahuan kita tentang jejamuan itu memang kecil sekali ya, sedikit sekali atau bahkan tidak ada, kira-kira gitu. Sehingga banyak yang tidak tahu temulawak itu yang bagaimana. Kayak saya tadi kan bertanya, tidak tahu saya temulawak itu oh seperti pohon kunyit umpamanya gitu kan ya. Ternyata itu bisa menjadi obat. Tahu sih tahu karena saya sudah ke Jawa, saya sudah bergaul dengan lingkungan masyarakat Jawa yang menggunakan berbagai macam tumbuh-tumbuhan itu. Tetapi pemanfaatannya untuk kesehatan saya itu minimal sekali pengetahuannya. Pengetahuan saja saya tidak punya, apalagi memanfaatkannya untuk keperluan pribadi. Nah, saya lanjutkan ceritanya tadi. Habis 3 hari enak, saya kontak lagi. Gimana sih ini kok sembuh? Ya justru karena sampean puasa Mas. Kalau minum temulawak itu bagusnya memang habis subuh, belum kemasukan apa-apa, minumlah temulawak itu. Nah, kapan ngerebusnya? Ngerebusnya malam. Udah agak dingin nggak masalah. Itu 1 cangkir minum. Habis itu tunggulah setengah jam. Habis setengah jam baru air putih, mau minum apa lagi, kopi, nggak masalah. Jadi minumnya itu pada saat perut itu kosong. lebih efektif. Terus saya nanya, katanya ini kalau minum temulawak nanti bisa bikin gemuk. Mas, itu usus udah dipakai berapa tahun itu? Lagi-lagi soal syukur. Lah, itu kalau beli selang, mau selang yang paling bagus aja lah. Coba 5 tahun, apa nggak buntet? Kalau nggak buntet, coba lihat, jangan-jangan ada keraknya. Temulawak itu untuk membersihkan itu gunanya. Jadi akibat dibersihkan, maka daya serap usus itu bagus, lebih efektif ketika kita makan. Jadi Pak Har, temulawak tok prinsipnya gitu kan ya? Ya. Kalau nambahin kunyit itu sifatnya ilustrasi saja. Aditif, tambahan Aditif. dikit. Rasanya temulawak enak nggak? Enak. Maksud saya kalau saya merasa nggak cocok, boleh nggak saya tambah gula? Ya boleh Nggak Pak. masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Masalahnya terjadi apabila kita punya gula. Lebih bagus Pak, itu ditambahi madu. Kaitannya tadi, ini apa enggak bikin gemuk? Kalau sudah bersih, ususnya itu lebih bersih, maka logikanya daya serap terhadap makanan itu lebih bagus. Nah, itulah yang membuat kita lebih gemuk. Tapi daya serap yang lebih bagus tadi itu karena apa? Karena ada saraf kita yang memerintahkan lapar. Karena daya serap ini udah nggak ada yang diserap nih, aku lapar. Nah, itu kan dari sini perasaan lapar. Itu kan resepnya itu tadi Pak, pakai madu. Nah, 1 cangkir ditambahi madu 1 sendok. Gunanya apa? Itu energi ser yang langsung kepake.
Nah, kalau sudah kepake gitu, misalnya saya ya, pengalaman saya pribadi itu, saya minum temulawak setengah gelas yang agak gede atau 1 cangkir ini ditambah madu, kadang-kadang 1 sendok, kadang-kadang 2 sendok. Itu saya sampai dengan jam 11 itu nggak nyentuh kue, nggak nyentuh apa-apa, tahan Pak. Dan tidak merasa lapar. Tapi persoalannya kita minum kunyit, minum temulawak itu karena kita sudah sakit. Coba kalau misalnya menjadi pola minum yang kebanyakan seperti orang Jawa, ya pagi ada ibu-ibu jual jamu gitu, mereka beli itu bukan karena sakit tuh. Iya. Artinya bagaimana kalau kita minum air temulawak itu dijadikan kebiasaan? Kira-kira akan ada efek negatif nggak? Ya, memang betul itu. Kalau minum temulawak itu karena sakit, ada benarnya. Tapi lebih baik lagi apabila itu jadi kebiasaan, Pak. Oh. 1 gelas setiap pagi aja lah. Udah, selebihnya kalau nggak merasa sakit nggak usah minum lagi. Jadi tidak merasa minum obat. Iya, betul. Iya. Beda Pak Tar sudah sakit, terus kemudian minta direbusin temulawak sama nyonya, mintanya aja udah menjadi beban. Yang mau ngerebusin aja sudah merasa punya beban. Gitu. Pada temulawak tadi Pak, itu apabila kita jarang minum, terus minum temulawak itu biasanya akan segera ada efeknya atau reaksinya. Apa itu? Misalnya kita sadar nggak sadar gitu ya, perut kita rasanya kenyang, rasanya berat, nanti akan BAB. Kira-kira paling 4 jam lah kerasa itu BAB. Dan kalau ada yang punya masalah BAB nggak lancar, kadang ada yang 3 hari baru sekali. Dan itu kan ada penumpukan di sini Pak. Itu akan sebenarnya merangsang gerak peristaltik di sini, sehingga yang udah nggak kepake ini dia akan terus jalan mudah BAB. Nah, hal yang perlu kita perhatikan lagi ketika minum, yang paling bagus posisinya hangat, ditambah madu. Mau kapan, sebelum makan boleh, setelah makan boleh, malam boleh, pagi boleh, tapi yang paling bagus itu pada kondisi perut kosong. Sih Pak, kalau kita ngerebus temulawak itu 2-3 hari sebelumnya, dalam jumlahnya agak banyak, itu kan masuk kulkas. Apakah nanti ketika kita mau mengkonsumsi harus diangetin? Angetin Pak, lebih baik diangetin. Saya kalau ngerebus itu kan kepingannya kan kira-kira segini Pak. Segini satu. Saya 15 keping kering Pak. Airnya kira-kira 2 liter. Oh, banyak dong. Banyak, direbus. Bisa untuk 1 minggu. Kalau minumnya sedikit-sedikit ya, tapi paling 3 hari. Oh. Tapi nanti diangetin lagi. Ya kalau kita kayak punya masakan lah, punya masakan kan nanti diangetin lagi. Nah, 15 keping itu kalau cairannya sudah habis, ditambahi keping baru boleh. Tidak pun juga ini bisa dipakai 2-3 kali. Jadi tambah air, rebus lagi. Oh, di jok ya? Ya. Oke. Ini temulawak ini ternyata bisa diulang. Kata orang Jawa di jok. Iya. Di jok. Sampai rasanya hambar gitu ya? Sampai rasanya hambar atau enggak usah gitulah. Pahitnya udah enggak terasa. Tapi apa pahit itu? Pahit dikit. Tapi ada orang yang merasa pahit gitu. Makanya saya juga heran. Gimana temulawak aja pahit. Nah, alternatifnya adalah saya blender Pak. Saya blender, saya bikin bubuk,
saya masukin kapsul. Nah, kalau Iya, nggak mau ya udah ini. Ada yang Iya, dijual, iya, iya, yang iya. anu, yang kapsulan itu. Ada. Sampai jual. Kalau di online mah banyak, Pak. Iya, iya. Di Oh, online ternyata Pak Harjo itu, iya saya ingat beberapa waktu yang lalu itu katanya bikin kapsul, Pak. Memproduksi Iya, gitu ya? kayak gitu. ada warning sedikit, Pak. Ketika saya minum tiap hari, saya diingat, kenapa kamu minumnya tiap hari? Nah, itu gimana? Dalam 1 minggu itu 7, hilangin 2. Minumnya 5 hari aja, yang 2 hari libur. Kenapa gitu? Ya udah, itu cara yang bagus. Jadi Yang lebih nggak sehat. jadi pola minum dong kalau gitu caranya. Ya, artinya kan tidak tiap hari, Pak. 1 minggu itu ada off-nya. Itu saya beberapa jenis saya diingetin begitu. Terus apa mau penggantinya? Nih kalau mau kamu mau sehat beneran, minum air kelapa muda, Kelapa muda. kelapa hijau. Itu untuk menetralisir Airnya atau semuanya? airnya, Pak. Airnya saja. Bagus juga, Pak. Jadi pola itu sebetulnya tidak harus tiap hari. Bisa umpamanya selang-seling. Ada bisa. Ya. Tapi ada jedanya itu lebih bagus. Ya, ya. Karena begini Pak Har, ada orang yang sudah punya pola setiap pagi dia minum air lemon, peresan lemon umpamanya. Nah, tapi karena dia tertarik dengan temulawak umpamanya, kan bisa juga di mix selang-seling 1 hari. 1 hari lemon, 1 hari temulawak, kan bisa begitu kan? Atau 3 hari temulawak diselingin dengan lemon 2 hari. Jadi yang penting pola, Yep. menjadi kebiasaan. Kira-kira gitu Itu yang agak susah. ilmunya. Nah, terus ada lagi, Pak. Ini alternatif. Ada yang, Mas, saya itu udah minum temulawak, tapi masih masih kumat nih, asam lambung masih naik. Mau pahit nggak, Mas? Nggak apa-apa. Nah, pakai lempuyang, Pak. Dicampur. Enggak, udah temulawak mau dicampur boleh, temulawaknya disingkirin dulu. Lempuyang itu ya, Pak? Lempuyang itu Oh, yang lem- pohonnya juga tinggi itu ya? Kayak sama, laos gitu ya? sama, serupa temulawak, serupa kunyit. Ya. Loh, Tapi- ini kayak laos gitu katanya, kayak jahe gitu ya, pohonnya ya? Iya. Oh iya. Kalau dipecah gitu putih. Nah itu lebih canggih, Pak. Itu lebih cepat kalau temulawak nggak tembus untuk asam lambung pakai itu. Oh. Dan itu terbukti itu beberapa orang menggunakan itu. Oke, saya pun juga menggunakan itu, tapi nggak tahan pahitnya. Jamu pahit yang nggak enak. Yang aneh itu ya itu tadi, Pak, teman itu, wah soalnya pahit. Kalau sakit itu biasanya yang menyembuhkan itu yang tidak kita sukai, yaitu pahit itu tadi. Kalau mau jamu yang bagus, terus ada yang, wah ini pakai madu yang ada temulawaknya. Nah, setelah minum madunya, kok ada pahitnya? Ya itu yang lebih berkhasiat Tapi daripada pahitnya kan bukan dari temulawak, itu beratawali atau apa gitu. Beda. lebih bertawali lebih pahit. Jadi Itu dua begitu aja. Pak Har. Jadi Bapak merekomendasi kita yang punya problem asam lambung, terserah asam lambungnya bagaimana atau tingkatannya bagaimana, solusi pertama cobalah minum air rebusan temulawak. Betul. Kurang lebih begitu. Yep. Kalau temulawak belum juga ampuh, cari jalan lain. Tadi sudah diperkenalkan. Jangan ngomong ampuh dulu, itu kan Lempuyangan. bukan persoalan sakit. Iya, kalau sudah kalau sudah jalan. Ya karena Bapak nyebut jangan ampuh dulu. Kembali Pak Har, yang namanya kesembuhan akhirnya kan juga kan tergantung yang di atas. Betul. Makanya sebelum minum baca basmalah. Itu udah itu. Kadang-kadang kan pakai air putih saja. Misalnya
sakit perut, Pak. temulawak nggak ada, lempuyang nggak ada, apa? Air anget aja Pak. Ya. Tapi sebelum minum baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau memberikan kesembuhan atas kekurangan saya atas ini. Minum. Dicontohkan oleh Rasulullah itu kan. Dan itu pada zaman beliau masih hidup. itu saya jalan itu apa? Wah, ini naik nih. Asam lambung nih. Kan mesti ngerebus temulawak, Pak. Ngerebus temulawak. Jalan aja gini, Pak. Aduh. Rasanya berat banget. Ngerebus temulawak. Ya kan mesti nunggu matang. Ya udah air termos aja dulu. Air putih dulu. Air putih dulu. Air putih hangat. Ya, Bismillah. ya, Bahkan kalau perlu tambahin menjadi baca Al-Fatihah. ya. Cocok. Begitu. Cocok itu. Makasih Pak Har ilmunya kiannya.